Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Lontara edisi spesial. Kali ini kenapa spesial? Karena biasanya kita di malam hari ini ada di siang hari. Kemarin Lontara yang biasa di malam hari, kali ini di siang hari. Kita akan membahas masalah pangan di musim corona bersama Bapak Abdul Tholib, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Maluku Utara ya, Bapak ya. Nah, sebelum saya mulai acara, izinkan saya memperkenalkan CV-nya beliau. Saya bacakan dulu ya, Bapak Ibu. Sebentar. Saya agak-agak grogi gimana ya, mandu orang hebat. Sebentar. Oke, ini CV-nya beliau. Nama Bapak Ahmad Tholib, SP, Sarjana Pertanian berarti ya Pak ya, Magister Sains. Lahir di Foya 9 April, bentar lagi ulang tahun berarti 1975. Itu alamat beliau di Jalan Pemuda, Kelurahan Salero, Ternate Utara. Alamat, teleponnya, emailnya, Ibu bisa berkomunikasi nanti. Pendidikan formal beliau S1 di Universitas Tairun, Ternate, S2-nya ternyata di Institut Pertanian, dan S3-nya di Universitas Brawijaya dengan mengambil konsentrasi di teknologi hasil perikanan. Nah, ini pengalaman riset beliau. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya-tanya tentang bagaimana dapat hibah riset, bisa ke Bapak. Ada 5 hibah riset yang beliau peroleh, dan ini pengabdian pada masyarakat lumayan banyak. Nah, sekarang saya akan membacakan pengalaman jabatan struktural. Di 2004 sampai 2006 beliau adalah Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Lalu 2014 sampai 2018 menjadi Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Dan saat ini masih juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Maluku Utara. Pendidikan di luar juga banyak. Nanti Bapak Ibu kalau mau lihat bisa saya bagikan CV-nya. Dan ini adalah pengalaman publikasinya. Saya bacakan yang terakhir saja ya, karena banyak banget membuat saya jadi grogi. Yaitu 2018 publikasi ilmiahnya adalah Peluang dan Tantangan Industri Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dalam mendukung terwujudnya lumbung ikan nasional atau disingkat dengan LIN di Maluku Utara. Diterbitkan di Agribisnis dan Perikanan, ada ISN-nya, oh berarti ini bukunya ya Pak, dengan nomor sekian-sekian. Dan pengalaman presenternya menjadi banyak tamu ya Bapak ya, banyak banget. Dan ini buku dan paten, maksudnya paten berarti Bapak ya Pak, mematenkan sebuah penemuan ya Pak ya. Jadi ini ada buku dan patennya. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah Bapak Ahmad Tholib memaparkan materinya 15 sampai 30 menit ke depan. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Bapak Ahmad Tholib dengan cara mengangkat tangan. Di kolom chat ada raise hand, tandanya Bapak Ibu akan bertanya secara langsung atau menggunakan media chat. Tuliskan pertanyaan Bapak Ibu, tujukan kepada everyone atau all panelis agar nanti bisa terbacakan atau nanti bertanya secara langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Ahmad Tholib mempresentasikan materinya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama mari kita naikkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atas perahan rahmat ya. Taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Dan pada hari ini kita masih sempat ya bertatap muka dalam acara kegiatan lain. Bapak maaf suaranya putus-putus ya Pak. Putus-putus ya. Iya. Baik, materi saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, masih hitam, masih proses Pak.
Sudah. Kan sebentar. Udah kelihatan Teuni. Aku belum, Bunda. Ah, udah, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada hari ini adalah tidak jauh dari bagaimana menghadapi virus corona. Nah, temanya adalah mempersiapkan pangan dan menghadapi corona. Nah, sebetulnya tema ini menarik karena memang kita sekarang menghadapi suatu virus yang memang sangat berbahaya, terutama di Indonesia bahkan di dunia. Nah, oleh karena itu mungkin ada strategi-strategi yang harus kita lakukan. Yang pertama berkaitannya dengan bagaimana mempersiapkan pangan ya, sehingga kita tidak bisa. Walaupun sebenarnya berkaitannya dengan pangan ini sebenarnya berjalan konstitusi. Nah, sebenarnya secara definisi ya, nah pangan itu merupakan kebutuhan dasar ya manusia yang paling utama, dan kebutuhannya merupakan asas manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kebutuhan dasar utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang pangan, ya Bapak Ibu tidak perlu panik ya, karena memang kaitannya dengan pangan ini. Ya. Bapak, maaf, dengar jauh. Dengar jauh. Ini Bapak Ibu nulis di kolom chat, katanya suara Bapak dengar jauh. Apa Bapak masih pakai handset ya? Ya, saya sudah buka. Coba kalau handsetnya dibuka, mungkin suaranya lebih jernih. Sudah saya lepas sebenarnya. Bapak Ibu jauh lebih jernih. Suaranya Pak. Halo, tes. Nah, jauh lebih bagus Pak. Coba Pak. Nah, udah Pak. Ayo Pak. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi saya sampaikan tadi bahwa tidak perlu pangan yang berlebihan ya, berkaitannya dengan bagaimana menyiapkan pangan. Karena sebenarnya pangan ini adalah merupakan suatu kebutuhan pemerintah ya untuk menyediakannya sehingga tidak berlebihan. Kemudian yang berikut sebenarnya pangan ya. Kita tahu bersama sebenarnya Presiden Soekarno pernah mengatakan pangan merupakan soal mati hidup dari suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, maka malah petaka ya. Nah, oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, secara radikal, kemudian revolusioner. Nah, ini menurut pendapat dari Soekarno sendiri. Nah, sebenarnya pendapat kedua sebenarnya dari Presiden Bush, dia mengatakan bahwa suatu negara harus mampu menyediakan pangan yang cukup ya, agar tidak tergantung kepada impor dan tekanan kondisi pangan secara internasional. Sudah lanjut Max. Halo. Ya silakan Bapak. Oh, ya silakan. Suatu negara dapat menyelesaikan masalah ketahanan pangan agar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Oke, next. Pangan itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang ya, baik itu yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan makan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bahan baku pangan, dan yang digunakan dalam proses menyiapkan pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, jadi sebenarnya ini kita berbicara tentang teori ya, bagaimana teori tentang teori. Next. Sebenarnya undang-undang tentang pangan itu sebenarnya diatur ya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 ya 2012 tentang pangan. Nah, jadi sebenarnya berkaitannya dengan pangan sebenarnya ada berkaitannya dengan ketahanan pangan. Yang kedua adalah kemandirian pangan dan yang ketiga adalah penguatan pangan. Nah, mungkin contoh sederhana pangan misalnya berkaitannya dengan kualitas konsumsi, yaitu berkaitannya dengan ketersediaan pangan dan kualitas gizi. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan ya. Kemudian
disabilitas, dan yang keempat adalah masalah pangan itu sendiri. Nah, kemudian yang tadi berkaitannya dengan pangan, di sini adalah kemampuan negara ya dan bangsa dalam mendukung pangan yang beraneka ragam. Tadi sudah saya sampaikan ini ya, berkaitannya dengan tanggung jawab kepada negara. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan ini juga merupakan hak negara dan bangsa ya, yang secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang terjamin hak atas pangan dan rakyat ya untuk memberikan hak bagi masyarakat. Ibu tidak perlu khawatir ya, sebenarnya berkaitan dengan pangan ini sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 2019. Nah, berikutnya adalah strategis ketahanan pangan ya. Yang pertama adalah berkaitannya dengan sistem produksi pangan nasional. Yang kedua adalah berkaitannya dengan ketersediaan pangan dan keterjangkauan. Kemudian yang ketiga adalah kecukupan konsumsi. Kemudian yang keempat adalah konsumsi pangan ya yang beragam, kemudian bergizi seimbang ya. Nah, kemudian yang kelima adalah keamanan pangan segar dan pangan olahan. Yang keenam adalah kerawanan pangan berkaitan erat dengan kemiskinan. Kemudian beban ganda ya satu visi masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitannya dengan strategi peningkatan kuantitas dan produksi pangan ya, menuju gizi seimbang dan berbasis pangan lokal. Nah, jadi sebenarnya kita di Indonesia sebenarnya kalau kita berbicara tentang kerawanan pangan sebenarnya tidak, karena memang masing-masing daerah punya keunggulan-keunggulan komparatif yang dimiliki. Misalnya saya contohkan misalnya di zaman dahulu kala kita di Maluku misalnya dan Papua ya, pangan lokalnya adalah sagu. Nah, kemudian daerah-daerah lain misalnya di Gorontalo, jagung misalnya. Nah, kemudian ada yang sebagian di Jawa adalah nasi dan sebagainya ya. Nah, tetapi itu kemudian sekarang memang kebutuhan pangan lokal itu memang tidak dimanfaatkan dengan baik. Persoalannya adalah karena memang varian daripada pangan itu masih terbatas. Nah, sehingga memang sebenarnya sekarang sudah menjadi concern pemerintah untuk bagaimana melakukan diversifikasi ya berbagai macam pangan-pangan lokal yang itu kemudian menjadi pangan yang harganya lebih mahal. Jadi saya perlu terlalu banyak ya. Baik, berikutnya. Nah, sebenarnya adalah bahan pangan di Indonesia ya. Yang pertama yang menjadi masalah adalah memang berkaitannya dengan konsumsi beras ya yang memang sangat tinggi sekali. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara Malaysia, kemudian Jepang, ya, Korea, nah itu mereka itu konsumsi beras ya itu masih sangat rendah ya 60 kg per kapita per tahun. Nah, sedangkan kita di Indonesia masih cukup tinggi, kurang lebih 111 ya 58 kg per tahun. Ini menurut data dari kita. Nah, sebenarnya ini menjadi permasalahan di masing-masing daerah karena memang semua orang ingin mengkonsumsi pangan itu nasi ya, tapi produk lain itu. Halo? Halo? Lanjut Pak, lanjut. Oke, masih kedengaran ya? Masih. Ya, yang berikut adalah berkaitannya dengan ketergantungan masyarakat Indonesia dan beras itu sangat tinggi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi semua orang memang ingin makan beras ya, gitu ya. Padahal sebenarnya kayak pisang, kemudian singkong, keladi ya, lagi keladi bukur yang memang cukup enak ya. Dulu waktu saya di IPB ya, jadi saya goreng itu enak sekali ya. Gitu. Kemudian yang berikut ya, harga beras ini sebenarnya masih mahal ya, berkisar antara 9.800 sampai 11.000 ya kilogram ya, gitu. Harganya ya, kurang lebih 9.800 sampai 11.000 rupiah ya per kilogram. Sebetulnya sebenarnya harga beras ya ini memang masih sangat mahal, tetapi kalau misalnya dikonversi dengan bahan baku yang lain, misalnya pisang atau singkong ya,
ini juga karena kebanyakan saya melihat ya, petani juga berkaitan dengan menanam singkong, kemudian yang lain ini kan kurang. Sehingga misalnya dikonversi, ketika kita makan singkong atau makan beras, sebenarnya masyarakat tidak mempersoalkan ini. Tetapi jadi masalah karena harga singkong kemudian pisang yang memang harganya juga cukup mahal. Ya. Maka beras itu 1 kilo dengan 9.000, satu keluarga bisa makan ya, tetapi kalau singkong dan itu ya tidak bisa. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah adalah sebenarnya berkaitan dengan kemiskinan. Ya. Kita tahu bahwa Malaysia ini masih banyak masyarakat yang memang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, kembali lagi di permasalahan utama bangsa Indonesia ya, sebenarnya berarti ada 9 ya. Tapi saya yang fokus saya adalah yang keempat yang berkaitannya dengan kedaulatan pangan dan energi. Jadi memang berkaitannya dengan gizi buruk atau ini beberapa daerah ya, termasuk di daerah misalnya di Maluku Utara, yang memang kebutuhan sumber daya alamnya cukup berlimpah. Tetapi lagi-lagi ya, banyak sekali yang memang masih berkaitannya dengan nah ini juga berkaitannya dengan pengetahuan ya, kemudian berkaitannya juga dengan kesadaran masyarakat ya, yang memang tidak mau memanfaatkan pangan lokal sebagai suatu pangan yang konsumsi terbaik. Oke, kalau kita lihat ini adalah garis kemiskinan ya. Nah, jadi kalau tadi saya sudah bahwa tingkat kemiskinan kita di Indonesia masih cukup tinggi ya. Ini datanya garis kemiskinan itu di tahun 2015 ya, itu memiliki 11,22%. Kemudian di bulan Maret 2016 itu adalah 10,89%. Di September itu ya, 2017 itu adalah 10,12%. Nah, kemudian di Maret 2018 kurang lebih 9,82%. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya dari ini sebenarnya memang mengalami penurunan. Nah, kenapa mengalami penurunan? Karena memang sekarang tingkat kemiskinan di Indonesia ya, terutama memang sekarang ini bukan di desa lagi ya, tetapi sudah beralih ke kota. Nah, kenapa demikian? Karena memang di desa sekarang ini banyak sekali program-program yang berkaitannya dengan dana-dana pusat yang mengalir ke desa ya. Ya, kalau tidak salah sesuai data satu desa dunia, nah, sehingga banyak dana yang memang dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Sehingga tingkat kemiskinan di desa itu dibandingkan di kota. Nah, jadi artinya bahwa hampir 9,80% dari Indonesia masih hidup dalam kemiskinan. Oke, guys. Ya ini sebenarnya faktanya ya, berkaitan dengan kemiskinan ya. Nah, sebenarnya karena memang sekarang eranya adalah bagaimana kita menghadapi tentang virus corona ya. Nah, sebenarnya kebutuhan beras kita di tahun 2000 ini menurut Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andili ya menyampaikan bahwa kebutuhan beras secara nasional ini terus aman ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu takut secara berlebihan ya, karena memang pemerintah sudah menjamin ya, tadi saya sampaikan tadi karena untuk itu sudah menjamin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berikut juga ini juga nanti ada musim panen ya yang akan berlangsung pada awal tahun ini ya, yang akan menambah jumlah stok yang ada ya sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Nah, kemudian data yang dimiliki Bulog saat ini adalah cadangan beras di gudang itu mencapai 2,3 juta ton. Nah, kemudian dia menjelaskan juga bahwa konsumsi ya sampai saat ini mencapai 111,58 tadi sudah sampaikan ya per tahun. Sedangkan di negara-negara lain itu ya masih cukup rendah. Lanjut Pak. Oke. Ya. Yang berikut ini adalah berkaitannya dengan tantangan diversifikasi pangan. Tadi sebenarnya di awal saya sudah menjelaskan ya. Nah, jadi memang harus ada alternatif ya untuk bagaimana mengembangkan ya produk pangan kita, misalnya singkong kemudian diolah menjadi apa begitu ya, sagu ya, kemudian diolah menjadi berbagai macam aneka produk.
sehingga kita tidak tergantung dengan beras sebenarnya. Gitu. Sebenarnya ini pemerintah sudah apa namanya sudah melaksanakan itu, tetapi memang harus didorong lagi oleh pemerintah daerah. Contoh misalnya di Bekasi ya, nah di sana kalau tidak salah ya menurut informasi yang saya dapatkan, itu dalam satu minggu itu konsumsi non beras ya, gitu ya. Nah, jadi katakan misalnya hari Jumat, semua orang tidak makan nasi, tetapi makan konsumsi yang lain ya, pisang, kemudian singkong dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di saya ke Bali ya, di masih kecil ya, itu katanya kalau makan nasi itu hanya hari Jumat ya, gitu. Sedangkan di hari-hari lain itu bisa makan pisang, bisa makan singkong dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini juga efektif ya. Itu bagaimana kita membantu pemerintah ya, sehingga konsumsi pangan ya, terutama beras ini bisa diperkecil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengurangan ya, pengolahan terhadap zat gizi ya. Nah, ini juga penting disampaikan karena dengan pengetahuan yang minim ya, kemudian dengan teknologi yang memang kadang-kadang tidak mengenai ya. Nah, kadang-kadang juga berbagai macam produk pangan ya yang diolah dengan baik ya. Kadang-kadang misalnya kandungan gizinya ketika kita makan itu juga tidak ada ya. Tinggal karbohidratnya ya, kemudian zat gizinya yang lain sudah tidak ada ya. Karena memang proses pengolahan memang tidak benar ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ini ya. Nah, karena lagi-lagi kaitannya dengan bagaimana kita mengolah pangan ini ya, lagi-lagi juga kaitannya dengan bagaimana membunuh mikroba patogen ya, menghilangkan anti gizi dan racun dan sebagainya ya. Dan memang lagi-lagi sekarang yang kita hadapi adalah memang sangat berbahaya ya, sehingga produk pangan yang kita konsumsi setiap hari di rumah ya, ini juga harus menjadi perhatian untuk kita semua. Jadi bagaimana cara mengolahnya ya, sehingga yang jelas bahwa kandungan gizinya tetap ada ya, tapi juga cukup mengenyangkan. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya pangan yang dalam bentuk apa saja ya, itu kadar air ini sangat apa namanya sangat ini, sangat mempengaruhi ya komposisi terutama bakteri, kemudian apa dan sebagainya ya. Nah, sehingga efeknya ketika kita konsumsi ya, ini nanti akan menjadi tidak baik ya. Mungkin nanti lebih jelas nanti. Nah, kemudian ya kita masuk ya pada kaitannya dengan coronavirus ya. Nah, sebenarnya ada satu yang diterbitkan oleh apa namanya Guangzhou ya, Guangzhou di Wuhan kemarin ya. Ini mungkin sebenarnya baru ya, saya baru coba membaca ya. Nah, jadi bagaimana kita cara penanganan ya coronavirus itu dengan baik ya, ini dengan pangan ya, atau juga dengan olahraga ya, menjaga jarak dan sebagainya ya, yang nah, ini saya coba mereview bukunya, itu adalah 101 tips ya yang dapat menyelamatkan hidup Anda. Nah, coba nanti kita lihat kira-kira apa itu sebenarnya di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu coronavirus ya. Nah, tapi coba kita akan baca lagi. Nah, virus corona adalah virus RNA ya, itu positif yang beruntun tunggal yang tersedimentasi ya. Virus corona termasuk dalam ordo ya, yaitu virales ya, keluarganya adalah Coronavirinae, dan subkeluarga adalah Coronavirinae yang dibagi menjadi kelompok ya. Jadi marganya adalah alfa, beta, lambda, dan delta ya, sesuai dengan karakteristik ya, serotipi dan dinomitnya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk dan struktur virus. Nah, dijelaskan dalam buku itu bahwa virus corona memiliki sedukung yang membungkus ya, RNA itu adalah ribonucleic acid, dan video yang sebelum
ya, bulat oval, seringkali adalah polymorphic ya, dengan diameter 50 hingga 200 ya, nanometer ya, gitu. Nah, kemudian virus corona baru berdiameter 60 hingga 140 nanometer. Jadi sebenarnya di dalam buku dijelaskan bahwa COVID-19 ini sebenarnya adalah virus baru sebenarnya, kalau ya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi lebih dalam. Jadi corona itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam virus yang kita sudah tahu, misalnya SARS, ya. Kemudian ada MERS dan sebagainya. Ya, gitu. Tetapi COVID-19 ini adalah termasuk virus yang baru. Ini adalah bagaimana virus corona diklasifikasikan. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kemudian virus corona menginfeksi hewan ya saat ini. Tiga jenis virus corona telah diisolasi dari manusia ya. Kemudian ada jenis virus corona yang sebelumnya diketahui ya infeksi manusia. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa memang virus corona ini berasal dari berbagai macam hewan ya, misalnya kelelawar, kemudian hewan-hewan yang memang tikus ya dan sebagainya yang memang konon ya menurut cerita dikonsumsi oleh sebagian orang. Halo. Nah, COVID-19 atau novel coronavirus ya, itu apa sebenarnya? Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit ringan ya sampai berat, seperti common cold atau pilek ya, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Tadi sudah saya sampaikan. Penularan hewan ya, manusia atau disebut zoonosis ya, yaitu penularannya dari manusia ke manusia yang sangat terbatas. Ya, untuk COVID-19 ya, masih belum jelas bagaimana penularannya juga ya, karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan ya, semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar terlalu gimana. Jadi dalam buku itu sebenarnya sudah dijelaskan. Kemudian yang adalah seberapa tahan virus corona di lingkungan yang berbeda. Jadi sebenarnya virus corona baru ya, sangat sensitif terhadap ultraviolet dan panas. Panas yang berkondisi pada 132,8 ya, dan Fahrenheit ya selama 30. Nah, kemudian yang berikutnya cukup menggunakan alkohol ya atau disinfektan yang mengandung klorin ya, kloroform dan sebagainya. Sebenarnya dalam teorinya dengan menggunakan bahan-bahan ini sebenarnya virus ini sudah bisa bisa hilang ya gitu dalam teori seperti itu. Oke, baik, yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ya dikeluarkan. Jadi sebenarnya secara teoritis ya, semua patogen yang menyebabkan pneumonia memiliki potensi penularan dari manusia ke manusia. Cara penularan dari sumber infeksi penularan percikan ya, atau droplet ya, transmission. Ini adalah misalnya ketika kita berbahan ya, ada orang yang ada di sebelahnya ya, nah ini secara langsung ya virus itu akan berkembang. Kemudian bisa juga penularan kontak ya, atau penularan melalui udara. Tetapi dari dari berbagai macam jurnal atau buku yang pernah saya baca sebenarnya dari udara ini ya ini cukup kecil. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana pencegahan penularan pneumonia komunitas. Yang pertama adalah harus mengendalikan sumber infeksi. Jadi ketika kita batuk atau bersin ya, pasien dengan penyakit pernapasan akut yang harus menutup hidung ya, dan mereka dengan lengan atau bahan lain. Misalnya dengan sapu tangan ya, atau handuk bekas ya, atau juga dengan masker dan sebagainya. Intinya adalah sekecil mungkin ya kita mengendalikan ya supaya tidak ada kontak ya langsung dengan. Oke, kemudian berikutnya pencegahan pribadi sebenarnya bagaimana sih? Nah, sebenarnya dari dalam buku itu sebenarnya dijelaskan bahwa makan makanan yang seimbang. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan yang seimbang di sini, apalagi kita ya harus makan yang mengandung berbagai macam karbohidrat, protein, ya, vitamin, mineral dan sebagainya ya, gitu ya. Intinya adalah kita harus memastikan ya bahwa nutrisi yang kita konsumsi itu adalah cukup. Dan kemudian yang berikutnya adalah menjaga kesehatan mulut ya dapat membantu mencegah infeksi. Hal yang tak kalah penting adalah olahraga ya untuk meningkatkan imunitas. Jadi olahraga juga penting ya. Kita ya kecil yang kita lakukan ya.
Karena sekarang ini kita tidak bisa kemana-mana, ya cukup misalnya lakukan di rumah ya. Kemudian hal yang ketiga adalah berhenti merokok ya, atau membatasi konsumsi alkohol dan tetap bersemangat, itu yang paling penting. Nah, kalau bagi orang yang tidak merokok ya ada problem ya. Kalau bagi merokok ya, kalau bisa ya harus dikurangi. Yang keempat adalah pastikan bahwa ventilasi dalam ruangan ya, ventilasi alami dan atau menggunakan kipas ya, agar aliran udara itu lebih baik. Bila ada ya lakukan vaksinasi ya, ini yang paling penting yang namanya dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang berikut adalah gaya hidup seperti apa yang dianjurkan ya untuk COVID-19. Yang pertama tadi sudah disampaikan, konsumsi makanan proteinnya tinggi sehingga setiap hari ya, termasuk ikan, ya, kemudian daging, ya, telur, susu, ya, kacang-kacangan, ya. Pastikan semua asupan gizi yang kita konsumsi setiap hari itu adalah benar-benar makanan yang betul-betul bergizi. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi buah-buahan dan sayuran setiap hari dan tingkatkan asupan sesuai dengan makanan sehari-hari. Sebenarnya sederhananya adalah emphasize ya, kalau saya mengatakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah minum air ya, tidak kurang dari 1.500 ml ya setiap hari. Ya. Ini juga penting ya berkaitan dengan. Nah, kemudian yang keempat adalah menerapkan pola makan yang beragam ya dari berbagai macam ya. Makanan yang berwarna ya, karena makanan yang berwarna itu juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral ya. Kemudian ya konsumsi lebih dari 20 jenis makanan setiap hari. Hanya kita setiap hari juga sudah ya. Dan cuma makan nasi, tetapi juga dengan konsumsi sayur, buah dan sebagainya. Kemudian konsumsi makanan yang seimbang juga dengan tumbuhan ya, misalnya ayam ya, kemudian sapi ya. Gaya hidup seperti apa itu contohnya sebenarnya ya? Oh ini tadi sudah, sorry ya. Nah tadi di awal tadi berkaitan konsumsi ini salah satunya adalah ikan ya. Nah kenapa sehingga mungkin harus konsumsi ikan? Ya? Nah, karena ikan itu sebenarnya dari sudut gizi dan kesehatan, ikan itu sebenarnya mengandung kandungan protein yang tinggi ya. Bukan protein, tetapi juga asam amino esensial yang lengkap. Fungsinya untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk tumbuhan ya, untuk memelihara tubuh ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang memang ikan penting sekali ya untuk konsumsi. Kemudian fungsi yang ketiga adalah kecerdasan yang untuk nah kemudian ikan juga sebenarnya mengandung kandungan asam-asam amino tertentu yang cukup ya. Misalnya ada taurin ya, glutathione, kemudian glutamin ya. Ya fungsinya adalah sebenarnya untuk apa namanya fungsi ke dalam metabolisme tubuh. Nah, jadi sebenarnya dianjurkan ya kalau bisa berkonsumsi ikan ya, karena kandungan proteinnya yang tinggi ya. Selain protein yang tinggi, sebenarnya ikan itu mengandung kandungan lemak yang lemak asam ya, jamak ya, rantai panjang yang disebut dengan polyunsaturated fatty acid yang memang sangat tinggi ya. Nah, kenapa? Dibutuhkan karena ini berkaitannya dengan ekor dan DHA. Nah, ekor dan DHA ini sangat diperlukan dalam proses pembentukan jaringan otak ya, terutama bagi anak-anak. Nah, kemudian juga ikan juga mengandung kandungan mineral makro dan mikro yang cukup tinggi ya, dan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya, karena mengandung faktor enzim yang misalnya kalsium, natrium, magnesium, sel dan sebagainya. Nah, tadi sebenarnya jelas berkaitannya dengan bagaimana asupan vitamin yang cukup, ya, kemudian berkaitannya dengan mineral, ya, kemudian zat gizi yang lain yang memang sangat menopang ya, sangat membantu untuk kehidupan kita ya, apalagi di kondisi seperti sekarang. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa di dalam dengan apa namanya bahan baku itu paling tidak ada protein ya, kemudian ada juga karbohidrat ya. Nah, kenapa karbohidrat? Karena memang karbohidrat ini ya bersih ya. Jadi memang dalam keseharian kita ya harus lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat, terutama di pagi hari ya. Kalau di malam hari mungkin ya karbohidrat. Oke, kemudian yang berikutnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya itu penting sekali ya.
Oke, kemudian yang berikut ya, kalau bisa panen kita konsumsi setiap hari ya harus bisa ya apa namanya jauh dari lemak ya. Pertama kemudian digoreng ya, kalau bisa harus dikurangi. Karena minyak itu sendiri juga berbahaya juga ya. Nah, pertama karena mengandung kolesterol dan sebagainya. Oke, kemudian seperti mungkin juga sudah dulu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini sebenarnya beberapa makanan untuk menambah imunitas. Untuk menambahkan di sini ya. Yang pertama adalah bawang putih ya, karena bawang putih itu mengandung antioksidan ya. Sebenarnya ini bukan merupakan rahasia lagi ya, karena semua orang sudah tahu ya. Kemudian yang kedua adalah jenis kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga adalah minyak kelapa murni ya, atau disebut dengan coconut oil ya, gitu ya. Sebenarnya di kampus kami sekarang kami sudah mengembangkan ya coconut oil ini dengan jumlah yang banyak ya. Kalau Bapak Ibu ada yang berminat ya silakan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kulit ya, ada sebentar ya. Kemudian makanan ya, tinggi vitamin C, sebagaimana saya sudah sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup seperti apa yang dianjurkan COVID-19. Yang pertama adalah pastikan asupan yang nutrisi tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitannya dengan malnutrisi ya. Jangan sampai konsumsi bahan pangan yang tidak seimbang yang tidak berbahaya ya. Kemudian di dalam buku itu dijelaskan bahwa kalau bisa ya memang dilanjutkan untuk puasa karena sudah terpapar ya, karena memang tubuh kita harus berperang ya, berperang berkaitan dengan bagaimana melawan virus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pastikan istirahat yang cukup dan minimal itu ya, terutama di waktu malam ya. Kemudian olahraga ya, yang memang ya yang dianjurkan ya, terutama di rumah ya, olahraga kecil. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana menyiapkan mental ya. Nah, kalau misalnya sudah terpapar kira-kira seperti apa? Yang pertama adalah cara pandang terhadap COVID-19 dengan menggunakan kacamata. Akui kecemasan yang Anda rasakan ya. Izinkan diri Anda untuk melupakan emosi ya. Dirasa perlu sesekali tertawa, kemudian menangis, ya, berteriak, berolahraga, bernyanyi kalau bisa ya, bicara, mengobrol, menulis dan menggambar ya. Ini mungkin aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan ya kalau ini sudah ada. Kemudian berikutnya adalah rileks ya dan kendalikan emosi Anda ya, serta teknik-teknik dapat membantu melepaskan emosi negatif seperti ketegangan ya, depresi, kecemasan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah cari dukungan profesional ya, seperti konseling ya, atau cari penanganan medis untuk ketegangan ya, kecemasan, kemarahan ya, masalah tidur ya, kemudian reaksi fisik dan lain yang tidak tertangani. Nah, kemudian memang sekarang yang penting ya, ini merupakan pesan yang harus disampaikan ya. Nah, pertama bagaimana kita penting untuk melakukan social distancing ya. Dan bagaimana kita harus menjaga jarak ya. Nah, mungkin di mana-mana sudah disampaikan ya. Perlu saya ulangi lagi. Next yang berikutnya pemerintah ya. Percaya pada pemerintah tadi ya, berkaitan dengan pangan dan berkaitan dengan kesehatan ya. Insyaallah mudah-mudahan sudah dijamin oleh pemerintah. Bekerja dari rumah ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian belajar dari rumah, ibadah dari rumah ya. Support ya, sektor yang memenuhi yang harus bekerja dari luar ya, rumah ya. Apresiasi tenaga kesehatan ya, industri retail ya, kemudian sediakan secara online ya. Belanja dari rumah ya, bertips ya, dari mulai ke pengantar. Jadi misalnya kita menggunakan bibit dan sebagainya. Kemudian hand sanitizer ya, untuk yang di luar rumah, yang ya dengan cuci tangan pakai sabun. Inilah makna gotong royong sesungguhnya ya. Saya selamatkan sesama, Indonesia bisa ya. Terakhir adalah kesimpulan ya gitu ya. Pertama adalah pangan adalah segala sesuatu hayati ya, air ya, baik yang diolah maupun tidak diolah ya, diperlukan sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan pangan dan kebutuhan seluruh daerah ya, itu memiliki kecukupan konsumsi pangan dan gizi secara nasional itu bertanggung jawab pemerintah. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah coronavirus merupakan keluarga besar ya, virus
yang ringan ya sampai berat ya gitu ya, terdiri dari penyakit serius, MERS dan sebagainya. Nah kemudian yang keempat adalah berapa makanan untuk memenuhi unit tadi sudah disampaikan ya, misalnya bawang putih ya, kacang-kacangan, kemudian jahe, kunyit ya, buah-buahan ya, yang pertama mengandung vitamin C ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Burung Lia, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar kesiapan pangan, boleh mengacungkan tangan. Tapi sebelumnya saya mau membacakan pertanyaan dulu nih Pak, di kolom chat ada pertanyaan dari Bunda Aning terkait dengan paparan Bapak. Pertanyaannya adalah apakah virus corona ini dikembangkan dan di tempat yang bagaimana berkembang biak dengan pesat, serta bagaimana penanganannya, selain yang selama ini dihimbaukan oleh pemerintah dengan memutus mata rantainya, Pak. Halo, Bapak. Halo, iya, dengar. Ya. Iya, jadi pertanyaannya itu adalah apakah virus corona ini sebenarnya dikembangkan atau seperti apa? Terus tempat berkembang biaknya bagaimana? Terus penanganannya bagaimana selain himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai? Jadi kan kita nggak boleh keluar rumah nih Pak. Ya. Silakan Bapak. Oh iya, baik, sebenarnya pertanyaannya cukup bagus. Sebenarnya karena fisik saya sekarang sedang ya, saya tidak bisa bicara banyak ya, takut jangan sampai salah ya. Kalau tidak teorinya saja ya gitu ya. Nah jadi sebenarnya betul, sebenarnya kalau dari buku yang saya baca tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa memang sebenarnya corona ini sebenarnya jenisnya cukup banyak ya, misalnya SARS ya, MERS dan sebagainya ya gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi COVID-19 ini sebenarnya merupakan virus baru ya, dan sampai sekarang di dalam buku itu juga sebenarnya tidak ditulis ya, gitu, karena sebenarnya sudah duluan ya. Nah, mereka tidak menulis apakah virus itu dikembangkan atau tidak. Ya, gitu. Nah, sebenarnya intinya adalah bahwa memang virus ini sekarang ada ya, baik itu pemerintah maupun juga orang-orang yang memang bergerak di bidang virologi ya, yang berkaitan dengan virus ya. Nah ini merupakan tugas mereka ya. Nah, jadi bagaimana mereka akan memetakan ya, apakah virus ini betul-betul dikembangkan atau tidak ya, nanti kita serahkan ke saya. Saya mungkin melihat dari sisi lain saja ya. Gitu. Nah kemudian yang berikut di tempat mana berkembang tadi sudah sampaikan bahwa memang ini sebenarnya awalnya kan sebenarnya dari hewan ya, misalnya kelelawar, kemudian tikus ya dan sebagainya yang memang secara tidak sengaja sebenarnya dikonsumsi oleh sebagian orang ya. Awalnya itu munculnya dari rumah itu sendiri. Nah kemudian yang berikutnya bagaimana menanganinya, sebenarnya itu sudah menyampaikan ya bahwa sosial itu merupakan hal yang sangat baik ya untuk bagaimana mengurangi sebenarnya. Ya, gitu. Karena memang tadi saya sudah sampaikan bahwa memang virus ini yang pertama itu memang yang paling dekat adalah kontak ya. Kontak ini baik dengan tangan ya, atau mungkin dengan bersih ya, batu dan sebagainya ya gitu ya. Tapi lagi-lagi memang di berbagai macam referensi disampaikan bahwa virus ini akan juga bertahan ya, baik itu di ya, maupun di pakaian ya dan sebagainya. Nah sehingga sekarang dilakukan oleh standar pemerintah tentang kesehatan adalah bagaimana melakukan dengan menggunakan hand sanitizer. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban pertanyaan Bunda Aning. Sekarang kita ada pertanyaan secara langsung Bapak dari Bapak Dion. Silakan Pak Dion. Pak Dion. Halo. Bapak, halo. Mungkin audionya masih terkendala. Kalau begitu saya akan membacakan lagi Pak, ada pertanyaan di chat
ini dari Pak Dion ternyata nulis di chat, apakah jika badan kita fit, virus bisa berkembang biak di dalam tubuh kita, Pak? Oke, baik. Jadi sebenarnya tadi, karena kenapa sih kita harus mengonsumsi pangan ya, gitu ya, pangan yang cukup tadi ya. Pertama, inflasi yang sempurna ya. Ada komponen karbohidratnya, ada proteinnya, vitamin, kemudian mineral dan sebagainya ya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ini barat kita perang ya. Jadi kalau misalnya amunisi kita banyak ya, terutama tadi ya, komponen gizi tadi cukup sebenarnya virus ini sebenarnya dengan virusnya dia akan hilang. Di beberapa yang saya baca seperti itu. Baik. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Pak Abdul Rahman. Ini kenapa pada malu-malu ya nggak mau mengangkat tangan ya, padahal yuk ngangkat tangan, kapan lagi kita bertanya pada Pak Ahmad Talib. Ini Pak, dari Pak Abdul Rahman, apakah penurunan COVID ini dapat melalui udara? Sebenarnya sudah sampaikan, sebenarnya kan ada 3 ya. Bisa karena kontak langsung ya, kemudian itu dengan bersih ya, bisa juga dengan udara, tetapi persentasenya cukup kecil ya, gitu ya. Dari referensi yang saya baca itu ternyata cukup kecil dengan udara, ya, gitu ya. Oke, next. Bagian lain. Oke, sekarang saya bertanya begini Pak, persiapan pangan menghadapi COVID ini, bagaimana Bapak melihat dengan banyaknya masyarakat yang melakukan bahan baku, bahan pangan secara membabi buta, jadi menstok bahan baku gitu ya Pak ya. Apakah itu perlu Pak? Sebenarnya materi tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa memang pemerintah memang hadir ya, karena itu pemerintah pasti akan mensupport ya semua kebutuhan pangan ya, hampir beberapa bulan ke depan ya. Nah, kemudian tidak perlu khawatir karena sebentar lagi di akhir tahun kan kita nanti ada panen raya ya, gitu ya. Jadi sebenarnya di materi tadi sudah disampaikan bahwa untuk pangan ini sebenarnya tidak perlu khawatir. Tapi untuk kebutuhan kita sehari-hari ya, monggo ya tidak salah, tetapi jangan berlebihan. Oke. Dan bagian lain? Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mumpung kita kedatangan Bapak Ahmad Talib, silakan Bapak Ibu acungkan tangan dengan cara mengangkat raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Barangkali Bunda Indah mau bertanya nih. Atau Bunda Ika, atau Pak Imran, Bunda Masyuri, Pak Anwar. Atau Bapak Ibu lainnya, Bunda Anita. Silakan. Ada pertanyaan di itu, Bunda. Oh, sebentar. Bisa dibaca. Laptop saya lari-lari nih. Di KNA ya. Bapak Ibu tanyanya jangan di KNA ya. Jangan dibacain Pak. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Edi nih kayaknya. Gimana cara membuat bahan imunisasi dari empong-empong? Empong-empong. Oh, baik. Ya. Terima kasih ya. Pak Ahmad, bagaimana membuat imunisasi ya dari bahan empong-empong, Pak? Maaf Bu, itu empong Jawa atau bahasa apa ya? Saya belum paham. Pak Edi coba yang jelas empong-empong. Pak Edi coba suaranya mana ya? Biar kita interaksi, Pak. Oh, ini Pak Edi yang Pak Edi Geol ya. Pak Edi, di empong-empong itu apa, Pak? Mau dijelaskan ya? Empon, Bu. Takutnya di bawah. Empon. Empon, rempah-rempah. Oh, rempah-rempah. Jadi bagaimana cara bikin imunisasi dari rempah-rempah gitu? Oke. Itu ya pertanyaannya ya, Mbak ya? Iya. Empon itu seperti Iya. Halo. seperti jahe, kunyit, temulawak dan lain-lain. Bahasa Jawa empon. Ya. Dari bahan-bahan Iya. Paham saya. Oke. Baik. Jadi bagaimana membuat ramuan ya? Ramuan menghadapi COVID. Dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya jahe, kunyit ya, kemudian yang lain-lain.
Sebenarnya sederhana, sebenarnya hanya menggunakan 3 saja sebenarnya. Jahe, ya, kemudian kunyit, kemudian temulawak. Sebenarnya ini dari apa namanya, dari berbagai macam unsur dan terhadap para ahli sebenarnya ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Ya. 3 jenis bahan ini sebenarnya. Pertanyaannya bagaimana membuat ya? Sebenarnya sederhananya dengan dicuci dulu, ya, jahe, kunyit kemudian temulawak ya dicuci secara bersih ya. Nah, dengan air mengalir ya kalau bisa ya, itu dengan air mengalir ya. Kemudian diiris tipis-tipis ya, diiris tipis. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah disusun dengan air panas. Nah, saya pikir ini mungkin cukup. Yang berikut kalau misalnya tidak mau susun dengan air panas. Halo. Ya silakan Pak. Langsung ya. Ya silakan. Kedua sebenarnya bahan-bahan ini bisa dikeringkan ya. Jadi misalnya kita mau stocking ya, karena kita harus mempersiapkan misalnya dalam 1 bulan ya. Karena yang kunyit ini juga kalau misalnya karena airnya masih tinggi ya, sekali tumbuh jamur dan sebagainya. Jadi yang kedua, metode yang kedua adalah dengan kita keringkan. Nah, dikeringkan ya, kemudian ada cara yang ketiga juga sebenarnya, kalau bisa apa namanya digiling ya atau di blender ya, kemudian direbus ya, rebus sampai mendidih airnya ya, kemudian ditapis ya, kemudian ya. Ini sebenarnya cara-cara sederhana yang bisa dimakan. Masih ada lagi yang lain? Baik, sekarang jadi banyak cara ya Pak untuk membuat imunisasi. Ya, baik. Ke Bunda Yayu yang akan bertanya secara langsung. Silakan Bunda Yayu. Ya, selamat siang pada Bapak Ahmad. Iya, Ahmad Talib. Ya. Tadi saya mungkin kurang fokus ya. Untuk penularan COVID-19 ini kan diduga dari hewan ke manusia juga bisa. Nah, kalau di Wuhan itu kan memang kasusnya makan hewan seperti kelelawar dan sebagainya. Nah, apakah di daerah kita itu hewan-hewan yang ada di daerah kita, misalnya seperti kucing, ayam, itu bisa juga sebagai media untuk penularan COVID-19? Halo, ya, sudah Pak? Iya. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari riset ya, kemudian dari buku yang ditulis ya, di Wuhan sebenarnya ada hewan-hewan yang lain ya, misalnya kelelawar ya, kemudian tikus ya, ular dan sebagainya sebenarnya lah gitu ya. Untuk ayam ya, kemudian yang lain-lain sebenarnya tidak ya, gitu ya. Halo. Ya, silakan Pak lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan tadi di dalam buku tadi ya, satu cara untuk menghadapi virus COVID-19. Nah, dalam buku itu sudah dijelaskan hewan-hewan tertentu saja ya. Jadi misalnya tadi tikus, kemudian kelelawar ya, ular dan sebagainya ya. Nah, untuk yang hewan-hewan yang lain ya, sampai sekarang belum ada riset selanjutnya. Baik. Ya, ya silakan Pak. Sudah cukup banyak. Cukup. Halo. Ya. Ada yang lain? Baik, saya sekarang bagaimana lebih baik mana kita mengkonsumsi daging atau ikan Pak di masa COVID ini? Oke, baik. Sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan karena ikan itu sebenarnya proteinnya kan tinggi ya. Pertama proteinnya tinggi, kemudian berikutnya dia mengandung berbagai macam vitamin, kemudian mineral ya, gitu ya. Nah sebenarnya di daging juga sama ya, ada protein juga. Nah tetapi di daging ini kan tinggi kolesterolnya. Nah bagi orang yang memang ada apa namanya penyakit tertentu ya, kemudian kolesterol ya, dan memang harus dikurangi ya, gitu. Tapi sebenarnya intinya apapun bisa, yang penting kan proteinnya tinggi ya. Nah kalau di daerah saya ya kan memang banyak ikan ya, saya lebih ikan. Baik, misalnya lagi yang lain.
Baik, silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, boleh acungkan tangan atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti kita bacakan, atau mau bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau tidak, ya silakan Pak Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum Pak Ahmad Thalib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya orang awam tidak paham tentang hal seperti ini, tapi kalau kita lihat di salah satu daerah di Sulawesi Selatan itu ada daerah di mana wilayahnya banyak sekali kelelawar atau kalong. Tapi kemudian di bagian Sulawesi yang lain itu ada yang kemudian mengkonsumsi kelelawar, tapi kemudian ini tidak pernah kita dapati atau penyebaran penyakit yang menyebutkan tentang corona ini, gitu. Saya melihatnya bahwa karena keseimbangannya yang diganggu, maka kemudian yang harusnya tugasnya si kelelawar ini untuk membasmi virus-virus di malam hari, kemudian ini tidak terjadi. Nah, mungkin itu apa namanya pendapat saya. Apakah bagaimana pendapat Pak Ahmad Thalib? Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali sebenarnya sarannya ya, masukannya. Jadi sebenarnya memang di salah satu daerah di Sulawesi Utara, saya juga pernah ke sana ya. Memang di namanya pasar Temohon ya. Nah di sana sebenarnya menjual semua jenis ya. Ada kelelawar ya, kemudian ada jenis ya, anjing semuanya. Ada ular dan sebagainya. Ya. Semua jenis hewan itu memang ada di sana. Nah tetapi mungkin timbul pertanyaan ya. Nah apakah selama ini mereka konsumsi tapi esoknya tidak apa ya, gitu ya. Nah jadi sebenarnya tadi yang sampaikan sebenarnya benar bahwa memang jika keseimbangannya diganggu ya, nah ini memang akan muncul ya, sebuah virus, karena memang dari hasil referensi yang saya baca ini merupakan mutasi virus ya. Nah, jadi dari kelelawar ke hewan yang lain ya, kemudian dia berubah menjadi COVID-19. Nah, jadi sebenarnya betul yang mau saya sampaikan tadi bahwa ini bisa jadi karena keseimbangannya diganggu ya. Karena selama ini yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia itu tidak apa sampai sekarang. Ataukah bisa juga ya, menurut dugaan saya ya Pak ya. Saya cara masak yang dilakukan di Sulawesi Utara itu lebih benar ya dibandingkan dengan yang dilakukan di Wuhan. Karena kalau dari video-video yang kita saksikan, mereka mengkonsumsi dalam keadaan mentah, Pak. Nah ini sebenarnya karena ketika kita mengkonsumsi bahan apapun dalam kondisi mentah, yang jelas bahwa di tubuh hewan itu ya pasti masih banyak sekali ya. Virus, kemudian penyakit-penyakit yang memang kita tidak tahu dari mana. Halo Pak, Abdurrahman. Iya Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Bisa ya? Ya. Iya, Pak. Jadi menurut saya caranya Pak, karena kalau di Sulawesi Utara kalau saya lihat mereka masaknya dengan bumbu yang pedas ya, bumbu yang pedas, kemudian memang itu mungkin akan mati ya gitu. Tapi berbeda dengan dilakukan di Wuhan karena mereka makan dengan mentah ya gitu ya. Kita saksikan makan mentah ya. Iya. Seperti makan ikan mentah berarti ya Pak ya. Nah, kalau gitu tempat ini ya sebenarnya ya. Kasimi, kemudian di tempat saya juga namanya gohu ya, sama juga. Nah, tapi itu kan memang kita teliti dulu ya. Misalnya kalau daerah saya itu namanya gohu juga sama sashimi. Nah, tetapi itu dimakan jeruk ya, kemudian menggunakan garam dan sebagainya. Ya. Sehingga ini lebih aman lah dibandingkan dengan yang lain. Itu Pak Brahman. Iya, makasih banyak Pak Ahmad Thalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, masihkah ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kita masih ada setengah jam ke depan. Jika tidak ada, kita minta Pak Ahmad untuk membuat statement closing kita siang hari ini, Bapak. Ya. Barangkali saya pertanyaan bisa Bunda bertanya. di room chat. Mana? Kok di aku nggak kelihatan ya? Nggak kebaca ya? Barangkali saya bisa bertanya. Dari Bu Mad.
Oh, boleh Pak Anwar mau bertanya. Silakan, silakan Pak Anwar. Ya. Selamat siang Pak Talib. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf saya juga kurang paham tentang penyakit ini, virus corona ini, karena saya nggak ngerti tentang ilmu kesehatan. Kalau kita lihat keadaan dewasa ini di dunia begitu panik dengan status pandemik yang diterapkan di banyak negara, termasuk juga di Indonesia, yang banyak kita lihat di media-media dewasa ini akhir-akhir ini. Namun kalau saya lihat di tempat saya sendiri, di kota saya sendiri, di Jawa Timur, seakan-akan tidak terjadi apa-apa gitu Pak Talib. Jadi maksud saya banyak tempat mungkin kelainan geografis, banyak yang waspada, bahkan sangat panik, ada yang biasa saja dan sebagainya. Bahkan di bidang pendidikan seperti itu Pak ya, tentang lihat pemerintah menghentikan UNAS, tentang kebijakan perusahaan meliburkan pekerja atau para siswa yang prakering dan sebagainya di bidang pendidikan. Yang ingin saya tahu adalah menurut Pak Talib tentang penyebaran penyakit endemis pandemik ini, bagaimana opini Pak Talib? Sampai daerah satu dengan yang lain berbeda, apa yang menyebabkan berbeda? Baik, Pak, terima kasih. Sampai berlaku status secara nasional. Demikian Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jadi sebenarnya masing-masing daerah sebenarnya ya masing-masing ya mungkin sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat ya. Tapi itu kemudian pemerintah daerah sebenarnya ada bergabung lagi ya, anjuran dari pusat itu ya. Nah, memang kita lihat dari data yang ada kan memang Jawa Timur ya, walaupun dengan penduduknya cukup banyak ya, puluhan juta, tetapi memang untuk saat ini yang jumlahnya kan masih sedikit ya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang memang kesadaran masyarakat ya, mungkin yang pertama berkaitan dengan ya. Mungkin sebagian masyarakat sudah paham ya tentang bagaimana kerjanya virus ini ya, dengan yang dilakukan misalnya dengan social distancing ya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain ya, mencuci tangan ya, kemudian apa namanya yang lain-lain yang dilakukan oleh masing-masing ya, masing-masing. Nah, jadi menurut saya sebenarnya ini adalah mungkin kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Kalau kita tahu di masyarakat di Jawa Timur kan sebagian besar belajar lah. Nah, kemudian yang berikut mungkin dari sisi fasilitas ya, dari sisi peralatan cukup lengkap ya, gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau misalnya yang terjadi misalnya yang memang sampelnya harus dibawa ke Jakarta ya. Kalau di Jawa Timur kalau tidak salah kan bisa di Mas Erlangga ya, gitu ya. Nah, jadi ini kekhawatiran yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya, sehingga memang masyarakat juga kadang-kadang menjadi bingung ya. Nah, jadi beberapa daerah misalnya yang mereka merestokin ya, kebutuhan pangan dan sebagainya ya. Gitu. Nah, jadi menurut saya kesadaran masyarakat kemudian pengetahuan itu yang berbeda. Ketika orang itu paham ya, kemudian fasilitasnya betul-betul terjangkau ya, ini mungkin kekhawatirannya berbeda dengan daerah yang lain. Mungkin demikian Pak. Demikian Pak Anwar. Pak Anwar. Iya. Ya, terima kasih Bu Umi. Semoga sehat. Baik, terima kasih Pak Talib. Terima kasih Pak Anwar. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Maria. Pertanyaannya adalah seperti berikut. Kalau kami masak Manado, ikan, sayur, daging pakai banyak rempah-rempah, kunyit, jahe, sereh, dan lain-lain. Samakah khasiatnya jika rempah-rempah itu hanya direbus, dibuat minuman? Jadi misalnya kalau tadi ibunya dari Manado. Di Manado itu kebiasaannya kan kalau masak-masak itu
daging banyak pakai rempah-rempah gitu ya. Nah, Iya, kalau itu. di masakan apakah berbeda atau sama saja khasiatnya dengan kalau kita hanya merebus rempah-rempah tersebut gitu pertanyaannya. Oke. Nah, jadi sebenarnya sebenarnya ketika sebenarnya sama saja. Kalau misalnya tadi kan misalkan misalnya kita iris-iris, kemudian kita sebut dengan air panas ya, gitu ya. Nah itu kan sebenarnya dari ekonomi gizi sebenarnya semuanya tidak terurai ya, karena dia semuanya belum diajukan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kalau misalnya dicampur dengan bahan pangan misalnya ya, masak ikan, kemudian masak-masak lagi, menurut saya lebih bagus ya gitu ya. Karena misalnya sekarang kita lihat di negara-negara lain seperti di India dan sebagainya yang memang cara masak mereka menggunakan banget ya, ini sebenarnya lebih efektif ya gitu ya. Jadi menurut saya ya dipertahankan ya gitu ya. Cara memasak yang menggunakan bumbu yang banyak ya. Sebenarnya ini salah satu strategi ya. Karena kadang-kadang anak kan tidak mau minum ya, tapi kalau dengan dicampurkan di bumbu ya, insya Allah mereka bisa makan ya dari ini. Ya. Jadi kesimpulannya sama saja ketika rempah-rempah itu dimasukkan ke makanan atau gitu ya Pak? Iya, kemudian yang kedua, masaknya jangan terlalu lama karena ketika pemanasan yang tinggi, kandungan gizi dalamnya kan pasti akan rusak. Jadi mungkin masaknya jangan sampai lama-lama lah ya gitu ya. Karena ini 2 jam masak ya berarti kandungan gizinya sudah menguap ya, sudah habis ya. Ya, Pak ya? Iya, betul. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Edi Haryono. Assalamualaikum. Seberapa besar bahaya virus corona ini terhadap orang-orang yang tidak punya riwayat penyakit kronis atau terhadap anak-anak muda yang daya tahan tubuhnya bagus ataupun terhadap anak-anak kecil yang sehat, Pak? Sebenarnya referensi yang kita baca sebenarnya lebih rentan terhadap usia yang tua ya. Karena di atas usia 50 tahun ini daya tahan tubuhnya sudah tidak kuat dibandingkan dengan yang muda. Kalau yang muda, misalnya usia remaja, katakan dia jadi terpapar, tapi dengan tadi, dengan perlawanan yang dilakukan bisa jadi virusnya kalah. Gitu. Nah, jadi menurut saya lebih terpapar di usia yang tua dibandingkan dengan yang muda. Oke, masih ada lagi yang lain? Baik, demikian. Masih adakah pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya, yang masih punya waktu 17 menit ke depan. Oh, ini ada Bunda Dedeh. Silakan Bunda Dedeh. Halo, Bunda Dedeh. Halo. Mic-nya silakan. Halo. Angkat tangan tapi audionya tidak terdengar. Silakan yang masih mau bertanya, masih saya persilakan atau di kolom chat masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan Pak Ahmad closing statement kita pada siang hari ini. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada? Ya. Silakan Pak, kalau masih ada. Silakan Pak, kesimpulan dari diskusi siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya. Kita sampai pada bahwa memang kaitannya dengan pangan ini sudah dijamin oleh ya, sehingga tidak perlu ada reaksi yang berlebihan ya untuk panik ya, harus stocking kebutuhan pangan ya, tidak perlu berlebihan karena memang ini sudah dijamin oleh Kemudian yang kedua, berkaitannya dengan COVID-19 ini merupakan virus yang baru ya, yang memang sampai sekarang ada obatnya ya, gitu ya. Nah, sehingga kita harus selalu berhati-hati ya. Yang pertama dengan social distancing ya, negara. Kemudian yang kedua ya, konsumsi makanan yang bergizi. Tadi saya sudah sampaikan yang kebutuhan gizinya yang tercukupi. Ada karbohidrat, ada protein, ya, ada mineral dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, harus berolahraga ya, paling tidak memberikan stimulan terhadap tubuh ya, gitu ya. Nah, kemudian yang berikut ya, selalu menjaga jarak ya, keluar rumah kalau tidak perlu ya, kalau memang kebutuhannya tidak mendesak ya tidak perlu keluar. Karena virusnya sampai sekarang masih
kasih di mana-mana gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas Bapak semua ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang paparan materinya dan diskusinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah kegiatan kita. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Jika dalam memandu acara ini banyak kekurangan, kita jumpa lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.